Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah hadis yang sekarang ini adalah materi yang kelima, pertemuan yang keenam, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Terlebih dahulu Bapak bacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlakul karimah. Sangat banyak hadisnya ya, karena pada hakikatnya keberagamaan itu tujuan akhirnya adalah berakhlak yang mulia. Jadi sekarang ini kita akan membahas beberapa hadis sebagai sampel saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin, dalam keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, atau yang paling baik budi pekertinya. Kemudian hadis yang kedua, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, buistu liutammima makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh kedapnya Bapak buka heula. Abi Dzarin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap perbuatan keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskan dosa dari perbuatan keburukan itu, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
Teman-temanku sekalian, learning objective atau learning outcome, tujuan seseorang beragama itu adalah untuk memiliki akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Oke. Jadi keberagamaan seseorang, beribadah seseorang kepada Allah, kesolehan secara spiritual, secara individu kepada Allah, itu harus melahirkan kesolehan secara sosial kepada sesama manusia. Inilah yang disebut dengan akhlakul karimah. Dengan 3 hadis yang disampaikan tadi, Nabi bersabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian hadis yang kedua tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna keimanan seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Dari ketiga hadis tadi sebagai sampel, ya, Bapak katakan bahwa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak. Karena hakikatnya ajaran Islam itu adalah ajaran tentang akhlakul karimah. Baiklah. Oke, kita kembali ya. Jadi hakikat keberagamaan seseorang itu adalah dengan baik akhlaknya. Itulah tujuan dari keberagamaan. Malah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, seseorang itu bohong dia beragama itu kalau akhlak sesama manusianya itu tidak baik. Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'un diantaranya, bahwa seseorang nyatakan sebagai pembohong agama itu orang yang tidak mempunyai kepedulian kepada orang miskin dan selalu menghardik kepada anak yatim. Itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Sehingga sholatnya juga menjadi apa? Menjadi sia-sia. Gitu. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Oke, tahukah kamu orang yang membohongkan agama, pembohong agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi pembohong agama itu adalah orang yang membiarkan anak yatim. Rasul menyuruh kita menyayangi anak yatim. Maka biar tidak canggung
menyayangi anak yatim itu ibunya juga disayangi. Rasul menyuruh kita menyayangi ibu anak yatim. Bohong, pelecehan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak belajar, tidak berbagi terhadap sesama miskin, koret gitu. Itu seorang yang beragama tapi tidak mempunyai akhlak yang mulia. Itu tidak menimbulkan sebuah empati kemarin ya. Dari empati itu melahirkan simpati. Dari simpati melahirkan apa? Peduli. Jadi seorang muslim itu akhlaknya harus peduli terhadap sesama. Baik, secara definisi ya, akhlak itu sikap spontan, perilaku spontan itu, tapi tidak pakai uhuy ya, spontan uhuy. Pertama di nanaon ANTP Bareto, sekarang sudah tidak ada. Jadi akhlak itu adalah sikap spontan gitu, yang datang dari lubuk hati yang dalam. Mana lubuk hati yang dalam itu? Niat yang ikhlas kemarin gitu. Jadi dari niat karena Allah ya, motifnya karena Allah itu untuk melakukan sesuatu, melahirkan sikap, melahirkan satu perbuatan. Kenapa dia niatnya karena Allah? Kemarin karena dia percaya bahwa Allah itu maha melihat, maha tahu. Allah itu maha Rahman dan maha Rahim, maka harus melahirkan Rahman dan Rahim dalam kehidupan ini. Inilah kasih sayang. Kasih sayang itu adalah akhlak yang mulia. Jadi semua perbuatan itu awalnya dari keimanan kepada siapa? Kepada Allah. Dari keimanan kepada Allah kita percaya dengan Asmaul Husna-nya kemarin kan selalu bersambung ini materi ini ya. Jadi karena kita percaya, yakin kepada Allah, hati kita gitu, dengan Allah itu memiliki sifat yang Asmaul Husna itu yang 99. Jadi itu yang menjadi pendorong, itu yang menjadi motif, yang menjadi pamrihnya dari keyakinan itu gitu. Sehingga kita meniatkan sesuatu itu sesuai dengan keyakinan. Itulah yang disebut dengan niat yang ikhlas, bukan niat yang ria. Jadi kalau yang ria itu kan pamrihnya bukan karena Allah, motivasinya bukan atas dasar keimanan gitu. Nah, dari atas dasar keimanan ini melahirkan niat yang ikhlas. Inilah yang mendorong kita bersikap gitu, melahirkan sebuah perbuatan yang dilakukannya sudah secara spontan, refleks, tidak pikir panjang. Jadi kalau sesuatu yang kita kerjakan itu pikir-pikir dulu, itu belum menjadi akhlak. Jadi akhlak itu sudah refleks, kita melakukan kebaikannya itu sudah spontan.
yang mendorongnya dari hati, lubuk hati yang dalam dengan penuh keikhlasan. Maka apa yang kita lakukan itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, dari apa yang dilakukan itu bermuatan nilai, nilai yang baik dan nilai yang buruk. Nah, jadi akhlak itu ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Jadi dari yang kita lakukan secara refleks itu yang datang dari lubuk hati yang dalam itu ada yang bernilai baik, itu adalah akhlakul karimah. Ada yang bernilai jelek, itulah akhlakul mazmumah. Nah, jadi dari setiap apa yang kita lakukan itu bermuatan nilai. Gitu ya. Kalau akhlakul mazmumah dilakukannya atas dasar iman, kemudian melahirkan ikhlas, melahirkanlah akhlakul karimah gitu. Kalau akhlakul mazmumah asalnya dari ketidakpercayaan kepada Allah gitu, kemudian melahirkan niat yang ria, melahirkanlah itu nilai dari perbuatannya itu bermuatan apa? Jelek, itu akhlakul mazmumah. Nah, jadi akhlak itu sekali lagi adalah sikap yang spontan, refleks. Nah, sebuah perbuatan yang kita lakukan itu tidak simsalabim kadabra refleks kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Itu kalau tidak melalui satu proses pembiasaan. Jadi akhlak itu harus dibiasakan terlebih dahulu melakukan kebaikan itu. Oke, ya. Jadi tidak sekonyong-konyong. Katakanlah gini, apa kita bisa bersedekah, berbicara yang baik, punya kepedulian, itu bersikap jujur, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya kalau tidak melalui satu proses pembiasaan. Itu. Jadi akhlak yang baik itu mulainya melalui satu proses pembiasaan gitu. Jadi mulainya coba-coba, kemudian sering itu biasa menjadi tradisi. Kemudian itulah, jadi tradisi itu adalah nilai dari sebuah tradisi, itulah apa? Akhlak. Malah akhirnya nanti menjadi apa? Menjadi budaya. Nah, nilai dari budaya itulah yang disebut dalam istilah sosial itu, ilmu sosial itu apa? Peradaban. Jadi peradaban adalah nilai dari sebuah budaya. Lama ya apanya? Prosesnya sebuah sikap itu menjadi apa? Menjadi budaya itu. Maka harus melalui satu proses apa? Pembiasaan yang sering. Oleh karena itu begitu ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya aktivitas perbuatan adalah yang sedikit ya. Adwam yang terus-menerus gitu, yang terus-menerus tanpa henti. Walaupun dikerjakannya hanya sebentar gitu. Ya itulah untuk membuat sebuah
membuat akhlak. Jadi akhlak itu adalah sudah di dalam dada. Itu jadi kebaikan itu harus harus dibiasakan. Kenapa? Beda dengan dengan kejelekan. Nah gini, kalau kejelekan kan ke bawah kepada kehidupan yang aspalas safilin. Jadi kehinaan itu posisinya di bawah. Kalau kebaikan itu, kemuliaan itu posisinya di mana? Di atas. Jadi kalau kita menuju kepada kemuliaan itu ke atas. Ya, kepada kemuliaan itu katakanlah ke puncak gunung, ke tempat yang tinggi. Nah, maka harus mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga ketika kita ingin berada pada puncak kemuliaan di tinggi di atas. Oleh karena itu tenaga yang dikeluarkan untuk menuju kepada proses kehidupan yang mulia, itulah yang disebut dengan jihad. Jadi jihad itu adalah menuju kepada kehidupan yang mulia, yang mengeluarkan energi, yang mengeluarkan tenaga. Sedangkan kepada kehidupan yang hina itu ke bawah. Nah, kalau ke bawah kan tidak memerlukan energi. Ngagorolong we. Naon ngagorolong bahasa Indonesia. Bergulir begitu saja dipakai. Gorolongkeun we kan tidak usah pakai tenaga. Makanya kepada kehidupan yang hina itu mudah, gampang. Ya seperti gapleh lah, melakukan hal-hal yang tidak berguna itu kan mudah. Cara ngadengekeun naon materi kuliahnya beda, inginnya WWA-an pepes bukan pegang HP artinya tamaraneh. Jadi menuju kepada akhlakul karimah itu memerlukan energi, itulah yang disebut dengan jihad. Itu maka itu membutuhkan proses pembiasaan gitu. Sedangkan menuju kepada kehinaan di bawah itu akhlakul mazmumah, itu tidak harus ada proses pembiasaan melakukan, katakanlah membiasakan bohong itu bisa. Lingkungan kan gitu, situasi dan kondisi diperlukan. Nah, jadi kalau kita ingin sehat kan gitu, harus bisa menjaga diri. Sehat itu tidak tertular, tidak menular. Kalau yang menular itu adalah penyakit. Ya, seperti sekarang ini COVID. Gitu. Kita harus menjaga menjaga diri dengan menjaga jarak, pakai masker, itu selalu bersih dan suci diri kita, imunnya suci lahir dan suci batin. Itu menjadikan imun kita itu naik. Nah, yang tertular itu penyakit. Nah, di dalam kehidupan itu begitu, yang menular itu adalah kejelekan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menghindari diri dan membiasakan. Jadi akhlak itu adalah sikap yang spontan tanpa pikir panjang ketika kita melakukan kebaikan. Oleh karena itu sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Maka kita bertakwalah kepada Allah itu di mana saja kita berada, apa ya kerjakan, dengan siapa kita bergaul. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ketika kita melakukan kejelekan, keburukan, maka ikutilah keburukan itu.
kita sudah memarahi orang lain, buru geroan eta ayo kebaso. Jadi terus dicarekan naon ditraktir gitu, sudah dimarahin kasih uang. Itu contoh. Wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan akhlak yang apa? Yang baik, karena learning objektif atau learning outcome dari keberagamaan itu adalah dengan akhlak yang mulia, yang naon gitu, beragama itu. Kalau tidak memiliki akhlak yang mulia, kumaha tuh berakhlak, belajar. Jadi selama hidup kita belajar melakukan bergaul sesama muslim itu dengan akhlak yang mulia, jangan menyakiti orang lain, karena kita disakiti juga sakit. Oleh karena itu jangan menyakiti orang lain, sehingga kita punya rasa empati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita yakin Allah mempunyai akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita harus berakhlak seperti akhlaknya siapa? Allah. Takhallaqu bi akhlakillah. Berakhlaklah kita seperti Allah berakhlak, sangat penyayang kepada makhluknya gitu, yang beribadah, yang tidak beribadah sekalipun. Demikian pembahasan kita hari ini tentang akhlakul karimah. Banyak hadis-hadis, akhlak tangga, akhlak kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fa yukrim dhaifahu fa yakul khairan aw liyasmut. Ya, berkata yang benar, yang baik. Kalau tidak bisa jangan, lebih baik diam. Akhlak kepada alam semesta, tidak boleh menggunduli hutan, kan tidak boleh mengotori lingkungan gitu. Banyak sekali, karena tujuan keberagamaan itu untuk memiliki akhlak yang mulia. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Demikian perkuliahan kita hari ini.